orang kan ada 4 itu di video itu kan, 4 orang di dalamnya. 4. Saya udah cek, saya Kak? Baru ini ada orang trauma karena dia lagi perjudian. Gak ada orang trauma yang karena kayak gitu. Seru gitu. Ada lagi dia nggak trauma ya, dia nggak trauma. Cara membuat menjadi abu-abu, dia nggak trauma loh. Terus dia lihat telepon, dia trauma. Gilda. Harus positif netizen. Banting harga lagi flash sale. Tapi ini tanggal berapa? Udah tanggal 3. Terus aku nggak tahu ya. Aku ngelihat Titi tadi salah satu orang. Sebentar aku buka di handphone ini. Coba ya, aku bentar ya. Ngata kali loh aku nih. Tapi makin seru loh Mak ini Mak. Kalian salah kalau kalian merasa bahwa kasus Nikita ini redup. Kok salah? Ini lagi seru-serunya sebenarnya. Kok jangan berbalik ya ular. Pernah kau tengok pernah kau tengok aku Mak kayak gini tiap hari? Enggak live. Oh pernah lihat? Lo pernah tengok aku sampai kayak begini juga? Pernah kau tengok aku? Pernah kau tengok aku bikin video? Hasil. Kakak ini kan pakar ahli orang hukum ya, praktisi hukum. Trauma melihat barang bukti, melihat dirinya sebagai korban, kalau itu dipertontonkan itu trauma dari segi mana Kak? Jadi gini ya, kalau saya udah pernah menemukan yang kayak gitu, itu cuma alasan saja menggunakan psikologisnya dia agar dipercaya orang bahwa pernyataannya dia ketika menjadi saksi korban kan ketakutan katanya kan, tertekan. Itu jadi dia hanya ingin menutupi apa isi sebenarnya di dalam video itu. Gak ada trauma sama sekali, cuma dikhawatirkan oleh dirinya sendiri dan suaminya atau orang kan ada 4 itu di video itu kan, 4 orang di dalamnya. 4. Saya udah cek, ya ada yang pakai kaos hitam, ada yang pakai kaos putih, kan sama itu di kamarnya, masa banyak orang di kamarnya? Banyak orang, kamarnya kan luas banget itu. Ada yang kaos hitam di belakangnya dia, ada yang pakai kemeja biru lagi kasih HP, ada yang kaos putih di ujung di pojokan, ada 4. Nah jadi dia ketakutan terhadap apa yang sebenarnya mereka lakukan. Saya bilang mereka karena lebih dari 1 ya. Dan itu adalah kejahatan yang sempurna, tentang ada mensrea lah, ada mensrea dan niat jahat mereka untuk menjebak Nikita melalui Oki dan Mail. Ya untungnya kan Nikita tidak pernah berbicara sama dia langsung, itu untungnya di situ. Jadi kalau judek fakti ini di pengadilan negeri harusnya kebenaran material dong. Mana pernah Nikita 1 kalimat pun pernah bertelepon atau berhubungan langsung sama dia, kan nggak ada itu. Itu kuncinya di situ. Nah lantas penyangga utama dari kasus ini adalah percakapan dan uang 4 miliar. Kita harus ke situ, jangan lari kemana-mana. Nah percakapan itu perlu pembuktian. Kalau si saksi korban menyatakan dia merasa tertekan, ketakutan, itu perlu dibuktian. Lalu apa? Melalui kalimatnya ketika bercakap. Ternyata kita dikejutkan, ternyata bentuknya video lebih bagus lagi sebetulnya. Bukan, karena aku pikir ini adalah rekaman suara. Iya sama. Rekaman video. Lebih bagus lagi ya kan? justru. Ini jatuhnya kayak terjebak dengan permainan sendiri. Betul. Makanya alasan dia karena pakai hijab nggak masuk akal lah. Demi hukum itu nggak bisa ada alasan apapun. Kan bisa aja TV-nya kedalemin kan, nggak diperlihatkan kepada audiens atau penonton. Ada segala cara, hakim harus bijak. Namun itulah bodohnya itu. Kenapa direkamnya nampak orangnya? Nampak kan pemain baru. Mute dulu Makmun Black mute dulu. Nampak kan pemain baru. Padahal bisa aja ke atap-atap kamarnya, plafon kamarnya direkam, iya toh? Nampak kali pemain barunya Kak. Dan ada hubungan, ada kabel
yang disorot juga sama mereka, berarti memang mereka sudah niat untuk intercept. Kenapa saya bilangnya interceptnya ini berlaku ITE-nya pasal 31? Karena ada pihak ketiga yang merekam, bukan antar dua privat orang, si RG dan Mail, si RG dengan Oki, tapi memang ada intercept pihak ketiga. Inilah unsur delik pidananya masuk buat mereka untuk bisa dipenjarakan sebetulnya. Itu. Tinggal hakimnya. Sebentar kasih. Ya. Fasil, nih dengerin kalian ya. Ini ada yang berani buat VT nih. Baru nih gua kaget. Dengar ya. Ada yang habis lagi. Ya uang 5. Gua ulang ya, bentar ya. Ada yang habis lagi. Ya uang 50 miliar. Terus mukanya si abu-abu kayak tertekan banget. Bu abu-abu, Upik abu-abu, lo nyadar gak sih kalau lo cuma dimanfaatin doang sama Nepos? Lo cuma dimanfaatin sama Nepos karena segitu bencinya si Nepos sama MF. Sadar lo, serius. Kalau lo ngikutin si Nepos, lo habis semuanya, beneran. Sadar lo. Gue ingetin, lu sadar, lu ngejauh dari Nepos. Udah gak sehat itu, beneran. Gilda nggak? Gilda nggak menurut kalian? Ayo. Banyak yang lebih gilda lagi ke depan nih. Nanti kau lihat dalam waktu beberapa momentum 1 bulan ini ya. Ini tuh banyak hal mind blowing yang di luar Nurul. Betul, aku ngebacanya screenshotannya, Mak. Ngeri kali, Mak. Gila nggak? Kalau aku nanti aku spill di sini. Kalau aku bilang ada. Aku bukan yang ngomong ya ada bukti ya enggak. Gue nggak begitu. Orang yang kenal gue selalu bisa membuktikan apapun itu dan gue langsung gue buka di sini. Gue itu. Tapi gue bilang ada waktunya. Ya ada waktunya. Nanti tunggu dulu ya. Aku coba buka dulu ya, bentar ya. Aku screenshot nanti aku hapus dulu ya. Kalian mau lihat nggak? Yang di bawah? Penasaran nggak? Kalian spill jangan ngomong doang. Alah lu paling nanti lu taruh VT, lu nanti langsung begini lu Ini banyak lagu lu. Ada nih netizen di bawah nih. Kalian spill buktinya jangan ngomong doang. Alah buat VT lu kan. Dasar. Penasaran sih. Aku bilang aku spill. Tunggu ya, aku cari dulu ya nih ya, ntar. Tunggu. Aku coret-coret. Dan kalian kalau dengarkan waktu Mambel sama APT Ros dan Nata, Gilda ya Mambel ya, Gilda banget. Nikita Mirjani ngajukan penangguhan hukum sampai sekarang katanya gak dibalas-balas. Nah itu langsung main surat 1 menit dijawab. Endulita memang ya Bapak Hakim ya, kali ini hati-hati Bapak loh. Gak usah kan penangguhan, Mak. Sakit yang implannya itu kena sarafnya, dan itu kan beresiko ya. Kalau udah saraf itu kan beresiko ya. Saraf gigi itu kan beresiko kan untuk dia dirawat, karena itu kan harus dilakukan tindakan. Itu tidak dikasih izin gitu loh, tidak dibolehkan ya. Coba, astaga, masa aku surat langsung diterima? Ya, chattingan yang di sini ya, Mam. Nanti naik lagi ya. Ya. Nggak ada urusannya sama sidang ini. Ini urusan yang intinya, ini urusan tentang bagaimana isu itu tuh lagi gencar-gencarnya. Gue kasih tahu kalian, jadi kalian nggak usah kemakan isu. Dan ada akun yang dibuat untuk membalikkan cerita. Followernya 30k, tadi masuk ke beranda rumah. Sebenarnya sama yang pendukung Nikita Mirzani ini yang kemarin memberikan jalan Miss Bos ini sebenarnya ya. Belum aku sepil, kau lihat kau ya. Kalau aku udah melantam, kau lihat kau.
Bodoh emang. Kak Sil. Kita tunggu. Bayangkan 50 miliar, soy. Siap. 50 miliar. Emang kalau misalkan kita lagi melihat jalannya sidang, terus kalau wajar nggak sih kalau JPU itu melototin kita gitu, nengoknya gitu kayak musuh gitu, itu normal nggak sih Kak? Nggak boleh, karena jaksa ini kan alat negara. Dia tidak boleh identik dengan apapun yang terjadi di persidangan kecuali mencari bukti bahwa terdakwa yang ada di persidangan tersebut bersalah. Namun kepada terdakwa pun tidak boleh bersikap jahat atau bersikap julid, karena apapun yang terjadi di persidangan stay di persidangan. Dia sebagai jaksa penuntut umum yang tugasnya adalah beban pembuktian di dia bahwa terdakwa itu bersalah atau tidak. Namun tidak boleh lantas dibawa ke dalam hati sampai misalnya benci kepada keluarga terdakwa atau terdakwa dilecehkan. Itu sudah sangat melanggar kode etik, bahkan bisa-bisa pidana urusannya nanti gitu. Terus dikit-dikit kayak kemarin itu kan melarang live kan Kak, mengajukan kepada hakim. Terus pakai ditakut-takuti, kayak kecoa awak dibuatnya. Nanti akan kami LP-kan, katanya gitu loh. Dikit-dikit mau di LP-kan. Masa pengunjung sidang mau di LP-kan? Itu wajar itu Kak? Gak wajar lah, karena kalau di dalam persidangan yang punya kewenangan penuh adalah majelis hakim. Majelis hakim. Jadi jaksa ini hanya tugasnya melakukan penuntutan, PH tugasnya melakukan pembelaan, dan apapun yang terjadi di dalam persidangan adalah hak dan kewenangan hakim, bukannya jaksa. Ketika jaksa mencoba untuk menakut-nakuti pengunjung, apabila kita tidak senang, ya laporkan aja jaksa itu kepada Komjak, Komisi Kejaksaan. Nah, padahal maksudku gini kan Kak, cukup lebih bijaksana dan elegannya dia jika mengatakan itu kepada hakim, maaf yang mulia, kami terganggu dengan orang-orang ataupun pengunjung yang melakukan live menggunakan medsos, yang mana mereka bukanlah media, wartawan ataupun pers. Itu masih ku terima dengan akal sehatku Kak. Tapi kalau ada nih kepanjangannya, jika ada beredar video potongan Viti di TikTok, maka kami akan melaporkan akun tersebut. Apa ya Kak? Ini apa ini sekarang maksudnya? Kayak mama-mama mana? Ya ini kalau jaksa ini kan lembaga negara, dia terikat peraturan negara, ya, dan juga dia terikat dia sebagai PNS. Jadi ada 2 undang-undang yang terikat kepada dirinya, ya kan, undang-undang kejaksaan dan juga undang-undang dia sebagai PNS. Apabila melakukan pelanggaran kan bisa di PTDH, kemudian kena kode etik gitu. Jadi apa yang dilakukan jaksa itu terlalu lebay. Ini jaksa apa artis gitu. Jadi harus lakukan